Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat lagi saya kembali memakai baju merah. Dan ini konten kedua saya pada hari ini yang lagi-lagi hot. Apa itu? Mengenai sebuah robot trading. Ya ada beberapa orang bilang, Pak ini sebenarnya bukan robot trading sih. Dia cuman ada yang bilang ini pump, ada yang bilang ini copy trade. Saya nggak peduli lah ya. Tapi kebanyakan orang bilang ini robot trading. Eureka. Ya. Yang MC. Apa itu MC? Nah, mereka bercandanya MC itu masuk comberan katanya. Ya, MC itu margin call lah. Singkatnya, margin call di dunia trading seperti ini adalah Anda kehilangan seluruh uang Anda lah. Udah gitu aja, gampang ya. Nggak usah kita bahas gitu ya. Nah, Eureka ini di tahun lalu, 2 tahun lalu lah, itu memperlihatkan profit harian dari Juni sampai Desember 2019. Anda lihat, wih, untung gitu ya. Ya cuman beberapa kali aja yang jelek, dikit tuh yang jelek yang merah tuh ya. Ntar nih saya intip dulu nih, saya intip. Iya itu setiap itu untung cuman di bulan apa ini? Di bulan September cuman 2 kali aja dia kalah gitu atau dia rugi. Selebihnya untung terus. Ya, oke. Hebat berarti ini robot. Oke. Kemudian di mana ini? Iya, di pertengahan bulan lah. Dia kan posting nih ya. Dia bilang baru setengah bulan sudah untung 9,17%. Artinya kalau 1 bulan penuh bisa sekitar 18% gitu ya. Baru setengah bulan. Sudah untung 9,17% gitu ya. Udahlah, ini pak deposit 100 gitulah. Ini promo lah biasa ya. Catat ya, baru setengah bulan ya. Oke. Kemudian sebenarnya broker yang dipakai oleh Eureka yaitu UAG Trade Asia itu sudah sejak Oktober tanggal 21 tahun 2021 sudah memberikan pengumuman bahwa dia akan berhenti sebagai broker. Versi lainnya adalah bahwa broker ini yang ada di Phnom Penh ditutup oleh pemerintah. Ya, saya nggak mau tahu lah ya. Dia berhenti atau minta berhenti, tidak mau jadi broker, ya. Nah, di sini dia bilang bagi yang mau mengurus segala macam urusan dengan dia, dikasih waktu sampai November 19 2021, ya. Bagi yang tidak ngurus sampai 19 November tuh ya, maka broker ini tidak bertanggung jawab lagi. Jadi broker ini sudah memberikan pengumuman, cuman rasanya waktu itu sih pemain Eureka nggak ada yang tahu ini ya. Harusnya si Eureka-nya ini, si robot Eureka-nya ini ngurus dong ya. Tapi karena membernya nggak tahu ya, dia nggak tahu lah ya, apakah dia jalan terus atau gimana. Tapi nanti deh ya, nanti ya. Kemudian di sini ada pengumuman dari Eureka. Intinya mulai 17 Januari dia akan transfer dari broker UAG Trade Asia ke broker yang baru. Padahal tadi kan dibilang paling lambat sampai 19 November sudah selesai semuanya. Gak usah tunggu 17 Januari, Desember aja sudah tidak bisa beroperasi ya. Tapi di sini baru diumumkan bahwa mulai tanggal 17 dia akan pakai broker yang baru. Anda baca saja lah, ini ada ininya ya. Nggak penting buat saya. Tapi yang penting buat saya tadi ngaco gitu ya.
dari tahun lalu sudah bermasalah, brokernya sekarang baru diumumkan tanggal 17 baru mau rencana pindah katanya. Oke, kemudian di sini dia bilang bahwa kami membutuhkan beberapa hari ekstra untuk proses migrasi. Seperti yang kami duga, UAG sengaja menunda proses transfer data karena mereka diambang kehilangan kami sebagai klien. Bukan kehilangan kami, dia memang sudah mau minta berhenti. Bahkan kalau versi satu lagi ditutup oleh pemerintah Kamboja. Tapi di sini sepertinya pura-pura nggak tahu, apa memang nggak tahu ya, gitu ya. Rasanya dia tahu lah, cuman dia nggak mau kasih tahu gitu ya. Delay ini mengecewakan banyak pihak, termasuk Eureka. Walalalah gitu ya. Kemudian berikut hal yang penting untuk semua klien Eureka yang trading di broker UAG Trade Asia. Pada 27 Januari kemarin ya, semua klien yang akan ini harus melakukan withdrawal. Padahal nanti kita lihat ya. Ini kan dibilang nanti ya tanggal 27 Januari kita minta semua orang tarik dana ya. Padahal tanggal 26 sama dia di-MC-kan, dibikin kalah semuanya. Sehingga orang nggak bisa marah gitu. Kan namanya trading. Kalau dibikin kalah mau apa? Kan copy trade kan gitu kan istilahnya. Pinter ya. Jadi pengumuman ini intinya nggak ada gunanya gitu. Ya, lanjut aja deh. Apa ini? Nah, di sini contohnya salah satu akun yang di-MC-kan. Lihat tuh, merah semuanya. Pokoknya duitnya hilang lah gitu ya. Itu MC, masuk comberan. Nah, ini saya dapat postingan di grup Si Monkey. Namanya Si Monkey. Singkatan apa tuh? Sikat IE Money Game ya. Apalah. Nah, di sini Alpha Polaris bilang, bosnya Eureka lagi siap-siap terbang ke Maldives nih. Ya karena pada tanggal 26 Januari dibuat MC. Jadi tidak ada kewajiban buat dia ngembalikan uang. Orang MC kok trading gitu ya. Hebat ya. Hebat banget ya. Terus JC atau GC itu bilang mungkin sudah di sana, mungkin dia udah di Maldives ya kan. Astaga ya. Terus itu siapa itu namanya Alpha juga. Gila ya exit plan-nya Eureka. Maksudnya Eureka exit plan-nya ya kayak santan gitu dibuat MC semuanya. Oke? Nah, jadi keluar angin itu bos, bukan santan lagi. Nah, astaga. Kalau lihat Ani posting di IG minggu-minggu ini lagi di Maldives, berarti lagi sama ownernya Eureka. Nggak ngerti saya maksudnya apa. Oke? Jadi ini menjadi pembicaraan di grup Si Monkey. Kemudian penasaran nih apa di MC kan ini malam. Terus ada lagi bilang ada lagi yang withdraw-nya 1 minggu 1 kali bla bla bla. Terus Christina bilang di MC kan bang, sengaja dibikin seakan-akan kalah. Itu kan tradingnya kan bisa dirubah-rubah. Kan sudah pernah saya bahas trading history kan bisa dirubah-rubah. Dibikin MC semua sengaja dibilang kalah semua supaya nggak ada kewajiban untuk mengembalikan uang. The Goose bilang udah MC om. Nah di bawah dia kasih contoh yang seperti tadi saya perlihatkan, akun orang yang minus semuanya ya seperti Santen Capital. Kemudian Eureka ini aslinya sudah scam sejak tanggal 17. Iya tanggal 17 kan waktu dia kasih pengumuman itu sebenarnya sudah scam. Ya saya setuju sih sebenarnya. Alasannya ganti broker ya. Butuh 10 hari sebenarnya untuk kabur. Aduh, udahlah ini banyolan banget deh ya. Jadi ini jelas ya, ini broker Eureka ini ya mengelabuhi para pemainnya. Ini bebek tunggu. Ya. Kemudian inilah ada versi lain bahwa broker UAG pernah menawarkan Eureka untuk meng-MC-kan saldo member dengan iming-iming duit yang sangat banyak. Tapi Eureka menolak dan akhirnya memutuskan ganti broker. Bukanlah memang UAG-nya mengundurkan diri, mau tutup, atau versi satu lagi ditutup sama pemerintah di sana. Oke? Nggak penting lah itu. Ya. Pokoknya intinya Eureka ini sudah MC. Margin call alias masuk comberan ya. Jadi buat Anda yang penggemar robot trading Eureka, congratulations dan turut berduka cita. Ya.
Aduh. Aduh. Saya mau ngomong apa lagi ya? Oke dah, itu aja ya yang Eureka. Nah, ada satu lagi. Net 89. Ya. Net 89 sementara ini disebut-sebut adalah yang terbesar. Ya, kemudian yang kedua tergantung cara lihatnya sih ya, katanya DNA Pro. Ya. Nah, kita lihat yang menarik apa yang terjadi di Net 89 atau Smart X PT SMI. Ini kita lihat ya, pengumuman dari PT SMI. Kita lihat kata per kata ya. Untuk mendukung program regulator terhadap pemberantasan robot trading ilegal, maka untuk sementara ini PT Simbiotik Multitalenta Indonesia secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Sini dulu nih ya, kita lihat ya. Betul bahwa pemerintah sedang melakukan pemberantasan robot trading ilegal. Ingat kan di video yang tadi pagi ya, Brigjen Wisnu Hermawan, Direktur TP Dexus dari Barreskrim Polri bilang ada 20 ya laporan ya yang sudah masuk dan akan diselesaikan, tidak pandang bulu gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya berandai-andai ya. Kita kan boleh dong berandai-andai. Kalau yang namanya Net 89 bukan robot trading ilegal, ya jalan aja dong, santai dong. Pemerintah mau berantas betul. Tapi kalau Net 89 bukan robot trading ilegal, ya jalan aja. Kenapa pemerintah mau berantas yang ilegal? Kalau Net 89 tidak ilegal, kok menghentikan dengan sukarela? Artinya kan dengan kata lain dia mau bilang begini, pemerintah sih nggak suruh, cuman kita sukarela. Mohon maaf ya, bagi saya tidak logis. Ya. Bagaimana Anda mendukung program pemerintah untuk memberantas robot trading ilegal dengan cara Anda menghentikan? Lah enggak dong, kalau saya yang punya Net 89 dan kalau saya legal, kan seperti yang sudah dibilang, saya punya izin, ya bukan Net 89 sih ya, yang lain-lain gitu ya. Saya punya izin dari APLI atau AP2LIE, itu asosiasi, bukan pemberi izin. Saya sudah punya PSE, PSE itu tanda daftar website, bukan izin, oke? Belajar pinter lah. Kemudian kita sudah punya izin dari SUPL dari Kemendak. SUPL itu untuk izin multilevel, tapi berkali-kali sudah saya bilang untuk robot trading ini harus izin dari Bapepti. Pada nggak percaya. Oke, nah sekarang nggak perlu Bapepti, nggak ada urusan sama kita. Oke, berarti lu legal dong. Ya dong. Semua robot trading kan mengaku legal. Net 89, DNA Pro, ATG semua ngaku legal kan. Nah kalau ngaku legal, pemerintah lagi mau hajar yang ilegal, santai aja coy. Kalau saya yang punya Net 89, saya tetap trading. Ya dong. Ya pemerintah silakan hajar itu robot trading ilegal, cuma saya tetap trading dong. Nah tapi ini menurut saya agak aneh. Dengan sukarela ya menghentikan sementara sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Oke, mantap. Semua operasional kantor dan penarikan bonus. Nah, catat ya. Semua operasional kantor dan penarikan bonus tetap berjalan seperti biasa. Tapi ntar kita lihat lagi ada diskusi yang ternyata withdrawal nggak bisa. Nah, nanti kita lihat ya. Mungkin saya salah baca. Nanti kita lihat ya. Kita ini dulu nih ya. Penarikan bonus. Bonus ya. Penarikan bonus. Artinya kalau Anda mau tarik modal Anda nggak disebut nih, yang disebut hanya penarikan bonus yang cuman 0, sekian persen, 0,9, 1,1 gitu maksudnya. Itu boleh ditarik, tapi nggak disebut boleh narik dana atau modal ya. Nangkep maksud saya ya? Udahlah, kita sampai sini dulu ya, nanti ada yang diskusi belakang kita lihat lagi. PT SMI sedang menyiapkan platform baru yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi berlaku. Ini kan secara nggak langsung bilang bahwa platform yang sekarang ya tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku dong. Setuju nggak sama saya? Saya bukan bermaksud menjelek-jelekan lo ya. Kita pakai logika dah. Di sini bahasanya bilang PT SMI sedang menyiapkan platform baru yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Artinya platform yang sekarang tidak sesuai dong dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Setuju ya? Oke.
Bila mana ada pertanyaan lebih lanjut, diharapkan member dapat berkoordinasi dengan upline maupun leader masing-masing. Biasalah itu. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Oke? Di sini ada ambiguitas gitu ya menurut saya. Ya seperti yang tadi saya uraikan, ya. Lanjut. Nah, kemudian di sini, nah ini ada diskusi di antara mereka. Nah, di sini nih. Teman-teman, sebagai wujud partisipasi PT SMI dalam pemberantasan robot trading, maka PT SMI secara sukarela menghentikan usahanya. Seperti tadi ya, dalam arti tidak akan menerima member baru. Sekali lagi, kalau saya yang punya SMI, ya, saya dukung pemberantasan robot trading ilegal. Tapi bukan dengan menghentikan usaha saya dong. Kalau saya menghentikan usaha saya rugi dong. Masa saya mendukung pemerintah harus merugikan diri? Setuju nggak? Iya dong. Dukung robot trading ilegal, berantas. Ya, tapi kan saya tidak ilegal kan begitu yang selalu didengungkan oleh setiap robot trading manapun termasuk Net89. Kalau benar Net89 tidak ilegal, ngapain harus menghentikan operasinya tidak menerima member baru? Enggak dong, rugi. Enggak, saya tetap mau terima member baru. Gitu dong. Ini kan enggak. Oke lah, lanjut. Member yang sudah ada tetap dapat melakukan aktivitas lainnya, kecuali pendaftaran member baru. Oke. Sementara itu, mohon tunggu pemberitahuan lebih lanjut. Akan disiapkan platform baru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya platform yang sekarang nggak sesuai dong dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan apa? Artinya ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar dong. Dengan kata lain kan, bahasanya kan gitu. Ada bahasa yang tersurat, ada bahasa yang tersirat gitu. Saya bekas wartawan. Kalau membaca kalimat gini, saya tahu. Oke? Kemudian, apakah bisa menerima member baru? Jawabannya, sementara ini kami tidak bisa menerima member baru. Oke, ini yang aneh. Kalau benar-benar legal, ngapain harus berhenti? Kagak terima member baru. Terima dong, rugi. Tapi oke lah, itu urusan SMI gitu ya. Apakah member lama tetap berjalan seperti biasa? Kemudian dijawab, member lama tetap trading seperti biasa. Catat ya, tetap trading seperti biasa. Loh, kalau lu tetap trading dan tidak melanggar gitu ya, kenapa takut terima member baru? Oh, untuk mendukung. Logikanya nggak masuk. Sorry ya, boleh aja kita beda pendapat. Apakah bisa melakukan withdrawal? Nah, ini penting nih. Aktivitas deposit dan withdrawal mulai pukul 6 sore hari Kamis kemarin, tanggal 27 Januari 2022, sementara off sampai disiapkan platform baru yang disesuaikan dengan regulasi dari pemerintah. Jadi mulai kemarin sore jam 6, baik deposit maupun withdraw nggak boleh. Padahal tadi pengumumannya bilang kan bonus boleh. Masih lumayan dong, boleh narik bonus meskipun dana nggak bisa ditarik. Ini sama sekali nih kalau saya lihat bahasanya nggak bisa narik. Nggak bisa deposit, nggak bisa withdraw. Berhenti total. Iya dong. Kalau Anda nggak bisa deposit, ya berarti nggak bisa trading dong. Ya dong, misalnya saya sudah terdaftar jadi member ya. Sudah bayar biaya robotnya sebelum jam 6 nih. Ya misalnya. Misal. Saya mau deposit karena saya sudah bayar uang robot. Nggak boleh. Gimana dong? Nah, ini saya mau bertanya-tanya aja, siapa tahu Anda bisa jawab gitu, ya. Sementara off sampai disiapkan platform baru yang disesuaikan dengan regulasi dari pemerintah. Artinya yang sekarang tidak sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Gitu dong bahasanya. Saya kalau ngulas bahasa gampang lah, cepet lah, ya. Anda juga bisa. Bagaimana untuk member baru yang ingin bergabung? Sementara belum bisa sampai ada pengumuman lebih lanjut. Congrats buat member yang sudah bergabung karena tetap bisa trading. Saya nggak ngerti, tetap bisa trading tapi nggak bisa deposit. Oke lah, saya nggak ngerti ini. Apakah ini scam? Tentu tidak dong. Justru PT SMI mendukung program pemerintah tentang pemberantasan robot trading ilegal. Ya terserah deh. Ada regulasi baru pemerintah tentang robot trading. Kalau regulasi baru tentang robot trading,
Kan tidak harus mendadak diberhentiin dong. Tapi oke lah. Saat ini ada 21 perusahaan yang berkaitan dengan robot trading yang harus menyesuaikan dengan regulasi baru tersebut. Nah, ini yang menarik. Artinya, harusnya bukan Net89 saja yang menghentikan usahanya. Semua juga harus sukarela dong. Kalau yang robot yang bilang, terserah Net89 mau sukarela, saya nggak sukarela. Saya legal dong. Saya legal. Ya. Tapi di sini Net89 bilang ada 21 perusahaan yang berkaitan dengan robot trading yang harus menyesuaikan dengan regulasi baru tersebut. Artinya Net89 bilang ada 21 robot trading yang sekarang ini nggak sesuai dengan regulasi. Kan gitu bahasanya. Udahlah, percaya saya. Terutama soal deposit dan withdrawal ke broker. Nangkep? Kan brokernya semuanya di luar negeri, tidak terregulasi oleh Bapepti. Misalnya, sekarang ada peraturan baru. Broker lu harus yang ada regulasi sama Bapepti. Semua broker yang dipakai oleh robot trading itu tidak terregulasi oleh Bapepti. Kalau itu ditekankan, itu artinya ya memang yang sekarang kan tidak terregulasi sama Bapepti. Siapapun, robot manapun. Ada satu lah, katanya sudah ada satu robot trading dengan broker yang, tapi saya belum review itu, ya. Karena saya kebetulan ditawarin, oke. Artinya semua robot trading harus ngikutin regulasi yang baru dong, bukan hanya Net89 dong. Nangkap ya? Enggak Pak, Net89 bohong. Kami legal. Ya udah bagus, kamu trading aja terus gitu ya. Oke ya. Padahal ini Net89 bilang nih ada 21 perusahaan. Nggak tahu nih yang Net89 apa leadernya ngomong gitu ya. Untuk sementara, mulai pukul 8 hari Kamis yaitu kemarin, layanan deposit dan withdrawal off. Sampai ada pengumuman dari perusahaan kita. Kira-kira besok sore untuk langkah terbaik. Hari ini nih, sore ini ada pengumuman. Saya nggak tahu apa pengumumannya. Info terakhir untuk trading tetap berjalan normal seperti biasa. Ya udahlah, saya nggak ngerti ya, nggak bisa deposit. Oh mungkin orang yang sudah ada di dalam tradingnya tetap jalan, nggak ngerti deh. Padahal katanya menghentikan operasinya dengan sederhana. Oh nggak Pak, maksud kita tidak terima member baru. Oke deh. Kita tunggu pengumuman lebih lanjut ya guys, gitu ya. Kita sudah tahu bagaimana track record SMI, bagaimana kondisi dan integritas para owner kita. Selama ini semua masalah selalu dihandle dan selesaikan dengan baik. Kalaupun saat ini belum ada statement lebih lanjut dari owner, oh berarti ini bukan pengumuman SMI, ya. Pengumuman salah satu leader nih, ya. Karena dia bilang belum ada statement lebih lanjut. Pasti karena memang kondisinya belum memungkinkan. Justru dalam situasi seperti ini, support dari kita semua sangat dibutuhkan oleh owner. Yuk kita semua berikan support dengan menenangkan member dulu semampu kita. Kita pasti bisa lalui ini semua bersama-sama. Oke, nah ini ada percakapan nih di antara mereka. Ini saya dapat kopiannya lah ya. Ariando bilang, selamat malam rekan-rekan sekalian. Sesuai pengumuman dari perusahaan melalui akun PT SMI atau Smart X Boot, disampaikan bahwa untuk sementara pembelian e-boot atau robot untuk member baru di stop hingga ada penyesuaian regulasi dengan aturan terbaru dari pemerintah. Ariando melanjutkan, intinya gini, ada regulasi baru dari pemerintah tentang robot trading. Nah, saat ini ada 21 perusahaan yang berkaitan dengan robot trading yang harus menyesuaikan. Artinya bukan Net89 aja dong bahasanya kan. Dengan regulasi baru tersebut, terutama tentang deposit dan withdraw ke broker. Untuk sementara mulai pukul 6 hari Kamis, yaitu kemarin, tanggal 27, layanan deposit dan withdraw off. Sampai ada pengumuman seperti tadi, oke? Nah, ini ada lagi nih, diskusi lagi. Nah, ini dari grup lah, dari salah satu leader kali gitu ya. Disebut di sini, teman-teman leader dan member. Berkaitan dengan informasi yang baru kita terima dan tertera di website PT SMI. Berarti yang saya tadi tanyakan benar ya, bukan bohong ya. Kan suka orang bilang, itu hoax tuh. Ini benar. Kita saat ini masih menunggu informasi dari founder untuk langkah berikutnya.
Pada intinya PT SMI ingin menghormati program regulator tentang pemberantasan robot trading yang ilegal. Sangat disayangkan memang jalur informasi ini mendadak tanpa berkoordinasi dengan para jaringan terlebih dahulu. Pada intinya, PT SMI sedang berkoordinasi dengan regulator mempersiapkan sistem withdraw dan depo yang sesuai. Iya, deposit dan withdrawal ke broker gitu ya. Kan broker-brokernya tidak terregulasi oleh Bapepti. Selama ini kalau saya bilang harus ada regulasi dari Bapepti, nggak percaya. Cukup Pak SUPL, cukup Pak dari AP2LI atau APLI, cukup Pak ada PSE. Udah, sekarang telan ya. Saat ini Alwin, nggak tahu siapa Alwin, sedang mengumpulkan informasi dari founder dan akan mendistribusikan informasi yang benar secepatnya. Barusan top leader sudah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang sementara ada. Saya sendiri melihat ini sebagai hal yang positif walaupun dengan keterbatasan menjadi hal yang mendadak. Oke, jadi menurut analisa saya gitu kan, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Menurut catatan saya, Net89 adalah, atau PT SMI-nya ya sebagai perusahaannya, itu adalah perusahaan pemilik robot trading terbesar di Indonesia. Ya, tadi mereka juga sebutkan ada 21 robot trading yang harus menyesuaikan. Artinya, kejadian ini akan beruntun ke semua robot trading dong. Karena kan semua robot trading disuruh tunduk dengan regulasi pemerintah yang memang sudah dari dulu harusnya begitu gitu ya. Nah, kita lihat saja dalam waktu 1-2 hari atau 1 minggu ke depan apakah 20 robot trading yang lainnya tetap beroperasi. Dugaan saya tidak akan mengikuti jejak Net89. Tapi siapa tahu mereka sakti, ternyata mereka benar-benar izinnya bagus semua gitu ya. Ya sudahlah, saya tidak mau buka lagi informasi sebelum saya mendapatkan hal yang positif seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.